Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tentang video tutorial pengisian DRH yang dilakukan oleh pegawai paruh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, di sini saya mohon hati-hati dalam proses pengisian DRH tersebut. Ingat, hati-hati dalam proses pengisian DRH tersebut. Pastikan semua file itu harus asli dan jelas. Seperti ijazah, kemudian bukti SKCK, surat keterangan sehat, mohon di-scan dengan baik, jelas, tidak terpotong. Untuk foto dan sebagainya mohon di-upload yang terupdate. Dan pastikan semua data yang di-upload atau yang ada di SSCSN itu harus benar. Sebelum kita ke informasi, coba nih absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Langsung tidak pada pembahasan. Yang pertama di sini Bapak Ibu semua pastikan file-filenya sudah berurutan. Jadi contohnya miliknya saya. Jadi miliknya saya ini Bapak Ibu semua saya contoh seperti ini. Misalnya 1 SKCK, surat pernyataan, ijazah. Jadi seperti itu. Pastikan data ini disiapkan terlebih dahulu agar nanti ketika kita upload itu mudah atau benar, jadi tidak ada kesalahan lagi. Nah, sekarang bagaimana langkah proses pengisiannya, Mas? Jadi pengisiannya kita bisa masuk pada SSCSN. Mohon maaf, mungkin tampilannya tidak sejelas di rumah. Ini mendesak sekali, Bapak Ibu semua sudah banyak pertanyaan. Di sini Bapak Ibu semua masuk pada akun SSCSN, kemudian login. Setelah itu dicek di halaman bawah, scroll ke bawah sendiri, nanti akan tampil seperti ini. Nah, pendidikan formasi di awal, ini adalah formasi yang dipilih Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah pendidikan sesuai dengan ijazah. Pendidikan sesuai ijazah, di sini menyesuaikan dengan formasi Bapak Ibu semua yang didaftar atau jabatan, biasanya terkait dengan jabatan. Atau bisa dicek di uji publik masing-masing instansi yang telah dipublikasikan. Ingat, sesuai dengan uji publik yang telah dipublikasikan. Seperti itu ya. Contoh saya kemarin melamar memang menggunakan ijazah S1. Dan di uji publik pun ijazahnya adalah S1. Sekarang di sini sarjana manajemen sesuai dengan ijazah saya. Baru kita klik simpan. Data yang dipilih tidak bisa diubah. Apakah Anda yakin memilih S1 manajemen? Nah, kalau ragu, pastikan ijazahnya apa. Misalnya S1 manajemen, pastikan itu. Nah, oleh sebab itu hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam proses pengisian daftar riwayat hidup ini. Jangan sampai salah, seperti itu Bapak Ibu semua. Sesuaikan dengan uji publik atau yang lainnya. Nih, saya masih memastikan ijazah saya apakah benar S1 manajemen. Ternyata benar, maka kita klik iya. Nah, di sini nanti saya blur ya. Kalau ada informasi tentang pendidikan dan sebagainya, saya blur. Mohon maaf, saya ginikan terlebih dahulu karena terkait dengan data pribadi. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu semua bisa dicek bahwasanya selamat nama Bapak Ibu semua, Anda diusulkan ke formasi P3K paruh waktu. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Untuk selanjutnya diusulkan penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah ingin melanjutkan pengisian? Iya atau tidak? Nah, mohon maaf saya pilih iya saja, takut yang mau klik tidak, baru kita klik pengisian daftar riwayat hidup. Nah, perlu diketahui ini, setelah memilih sesuai dengan ijazah tadi hilang. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati dalam proses pemilihan ijazah tadi, kesesuaian dengan ijazahnya. Kita klik pilih ya, kemudian kita klik pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di pemilihan daftar riwayat hidup di sini ada data pribadi lagi. Saya paskan terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu semua di daftar riwayat hidup ini pada perorangan dicek terlebih dahulu datanya. Nah, dicek, kemudian mungkin ada yang tidak sesuai, ada yang kosong, silakan diisi. Ingat, mungkin ada yang tidak sesuai, ada yang kosong, silakan diisi ya. Saya sudah mengisi data perorangan dengan lengkap. Kita masukkan kode yang di sini, baru kita klik selanjutnya yang di bawah. Jadi, ini pada proses data perorangan. Nah, selanjutnya biasanya masuk pada data pendidikan. Nah,
Di data pendidikan, pastikan pendidikan Bapak Ibu semua. Mungkin ini ya, kalau miliknya saya pribadi, saya akan tambahkan pendidikan mulai dari awal. Saya tambahkan ya, meskipun nanti mungkin yang dipakai pastinya yang terakhir. Tapi coba kita cek saja ketentuan pengisian untuk pendidikannya di sini. Ketentuan pengisian. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan mulai dari SD Anda. Nah ini kan ada mulai dari SD, jadi saya tambahkan nanti. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar. Untuk tingkat SMK, masukkan jurusan SMK. Nah ini, untuk di tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan. Anda dapat menambahkan, mengubah data di sini, daftar riwayat hidup. Riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan, kursus klik tombol selanjutnya. Pendidikan di sini kita mengisi daftar riwayat pekerjaan. Untuk informasi daftar riwayat pekerjaan di sini, isilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujurnya. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi, klik tombol selanjutnya di sini. Nah, data riwayat hidup dengan teliti di sini digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses. Jadi di sini ada suami, tinggal klik tambahkan riwayat suami atau istri, tambahkan riwayat anak, tambahkan orang tua kandung, saudara kandung, bapak mertua. Ketentuan pengisian di sini untuk pengisian tempat lahir, silakan mengisi dengan nama kabupaten kota, tempat anggota keluarga Anda lahir. Dengan mengetik minimal 3 karakter. Lalu memilih kabupaten kota dari mana yang menjadi pilihan muncul. Kemudian, bila anggota PNS nih, misalnya keluarga Bapak Ibu semua PNS, seorang pegawai negeri sipil, maka diisi dengan NIP dan nama, lalu ketik tombol cari PNS. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat keluarga, klik tombol selanjutnya. Selanjutnya pada data organisasi. Nah, ini yang beda nih Bapak Ibu semua. Di data organisasi ini, kita jika ada riwayat organisasi, tinggal klik tambahkan organisasi Bapak Ibu semua. Namun, di sini kita tidak bisa ke depan maupun ke belakang nih di sini. Harap mengisi bagian yang berwarna merah. Nah, apa sih yang berwarna merah? Jadi, di sini data yang Bapak Ibu semua minta, mulai dari surat keterangan kepolisian, dan juga keterangan sehat jasmani dan rohani yang telah diminta di rumah sakit, RSUD, itu wajib diisi di sini. Baru, Bapak Ibu semua bisa masuk ke dokumen di sini untuk melakukan sebuah resume. Jadi pastikan meskipun tidak ada keterangan organisasinya di atas, tidak memiliki riwayat organisasi, namun Bapak Ibu semua bisa wajib, bukan bisa nih, tapi diwajibkan untuk mengisi keterangan lain berupa nomor surat keterangan catatan kepolisian, tanggal surat kepolisian, nama pejabat penandatangan surat keterangan kepolisian, dan nomor surat keterangan sehat jasmani, tanggal surat kesehatan jasmani, dan nama dokter tanpa gelar di sini. Jadi mohon ikuti petunjuk yang ada di sini. Nah, di sini ada petunjuknya. Bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani dan lain-lain dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda strip seperti ini ya nantinya. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat. Jadi langsung titik-titik garing nanti seperti itu untuk pemisah yang keduanya. Bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter yang berbeda, maka masukkan semua nama dokter, penanda tangan, dipisah dengan tanda hanya seperti itu. Bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani, pada keterangan lain di sini Bapak Ibu semua perhatikan, di sini ada peringatan bahwasanya misalnya contoh untuk nama dokter. Jadi kita lihat ya. Jadi kita lihat catatan di bawahnya, misalnya hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa rumah sakit. Contoh dokter diketik Susanto. Jadi pastikan di dalam proses pengisian keterangan lain ini, Bapak Ibu semua pastikan catatannya. Contoh untuk yang dokter ini tidak perlu gelar dan sebagainya. Baru kalau sudah diisi semua, kita masukkan kodenya dan kita klik selanjutnya.
Sesi habis login kembali. Nah, mungkin gangguan saat ini Bapak Ibu semua. Nah, kita harus ulangi. Kalau terjadi seperti barusan, kita harus ulangi. Kita masukkan lagi di sini kode captcha-nya, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, disinilah Bapak Ibu semua harus hati-hati dalam proses pengisian SKCK, kemudian file surat keterangan. Ini harus hati-hati. Nah, yang perlu diunggah nantinya, kalau sudah muncul fitur lihat, berarti ini sudah terunggah. Nah, ini harus kita cek lagi. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah file SKCK dan file surat keterangan dari dokter. Ini yang perlu diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Penjelasan ini sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Nah, otomatis mulai dari data perorangan, kemudian data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen, ini harus ingat, harus Bapak Ibu semua perhatikan. Jangan sampai ada yang kelewat atau ada yang salah. Meskipun nanti mungkin, saya yakin nanti yang diunggah dokumen inilah file yang akan menjadi pedoman. Tapi saya sarankan semua data wajib di cross check. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin sekian informasi yang bisa disampaikan mulai dari awal mengisi data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Silahkan komentar jika ada pertanyaan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.